Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi pertama ini kita akan bicara tentang konsep dasar dari jaringan komputer. Sehingga kita akan paham apa sih jaringan komputer itu dan apa yang membentuknya. Nah, dalam sesi pertama ini nanti akan dibahas atau dijelaskan tentang pengertian jaringan komputer, kemudian konsep dari jaringan komputer itu sendiri, apa manfaat jaringan komputer, dan klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografisnya, kemudian bagaimana penyebaran informasi atau data, pembagian berdasarkan transmisi atau media yang digunakan untuk pengiriman data. Yang keempat, hubungan dari tiap komputer atau peranannya dalam jaringan itu sebagai apa dia, apakah sebagai server atau klien. Dan yang terakhir, jenis atau topologi yang digunakan dalam pembuatan jaringan komputer. Kalau kita lihat pengertian dari jaringan komputer adalah hubungan dari dua buah komputer atau lebih. Artinya kalau ada dua buah komputer, jadi komputer di sini bisa saja PC, bisa saja laptop atau device lain yang berbentuk sebuah komputer seperti juga smartphone atau yang lainnya, di mana kedua device tersebut atau kedua buah komputer tersebut menggunakan media transmisi baik dalam bentuk kabel atau wire atau udara yang kita kenal dengan wireless untuk berkomunikasinya, yang ditujukan untuk melakukan pertukaran data atau berbagi pakai atau sharing perangkat lunak dan keras. Dalam arti lain, jaringan komputer juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi. Jadi kumpulan terminal komunikasi bisa saja di sana ada komputer, ada printer, ada smartphone dan yang lainnya, yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Jadi ini pengertian jaringan komputer. Kemudian kalau kita lihat dari pengertian tersebut, konsep jaringan komputer, artinya jaringan komputer itu minimal terdiri dari dua buah komputer. Bisa saja komputernya berbentuk seperti PC, bisa saja berbentuk dengan laptop. Jadi bisa saja dua buah PC atau dua buah laptop atau gabungan keduanya. Kemudian jaringan komputer tersebut terdiri dari kartu jaringan atau yang kita biasa kenal dengan LAN card, secara istilah dikenal dengan nama Network Interface Card. Ini yang biasanya kita sebut dengan LAN card, di mana LAN card itu ada yang dalam bentuk onboard. Seperti kalau di PC kita lihat ada LAN card yang onboard, terpasang. Onboard itu artinya terpasang atau tertanam kepada mainboardnya. Artinya ada LAN card yang onboard. Rata-rata kalau PC sekarang sudah ada kartu jaringan onboardnya. Kemudian juga laptop secara umum ada berbentuk onboard semua. Artinya ada yang dalam bentuk onboard, kemudian juga ada yang dalam bentuk kartu jaringan terpisah. Nah, dalam contoh ini seperti terlihat pada bagian kartu jaringan yang di kiri, ini artinya adalah kartu jaringan dalam bentuk kabel. Artinya pada bagian yang ada lubang itu merupakan bagian tempat memasukkan nanti kabel yang dipasang dengan konektor RJ45. Nah, ini ada kartu jaringan dalam bentuk kabel dan ada kartu jaringan dalam bentuk wireless. Artinya kedua kartu jaringan ini digunakan pada PC atau PC desktop, di mana kartu jaringan ini akan ditancapkan pada motherboard. Jadi ditancapkan pada motherboard, kemudian
outputnya nanti di bagian belakang tempat kita memasang kabel atau yang dalam bentuk wireless, artinya ada pemancarnya. Artinya kedua kartu jaringan ini digunakan pada PC desktop. Nah, dalam contoh gambar ini adalah dalam bentuk pemasangan ke PCI. Jadi ke bagian interface PCI. Artinya kalau di motherboard itu dilihat ada bagian yang berwarna putih, itu di slot ekspansinya, tempat pemasangan kartu itu adalah bagian PCI. Ada juga kartu jaringan ini yang sekarang dalam bentuk PCIe pada bagian slot ekspansinya. Nah, kalau yang PCIe itu kecepatannya juga sudah sampai kepada 1 gigaan. Kartu jaringan ini juga ada yang 1 gigaan, cuma pada umumnya banyak nanti kalau kita beli yang harga murah itu biasanya sekitar 100 sampai 200 ribu, itu untuk yang sampai kecepatan maksimalnya 100 Mbps. Kemudian selain dalam bentuk kartu jaringan yang ditancapkan ke motherboard, ketika kita juga bisa menggunakan kartu jaringan dalam bentuk USB konektor, menggunakan konektor USB. Nah, seperti terlihat pada bagian kartu jaringan di sebelah kiri, yang USB card adapter sebelah kiri, ini kalau dari kita lihat dari slot di USB-nya berwarna biru, artinya kecepatan maksimal dari kartu jaringan itu akan bisa sampai ke 1 gigaan, 1 GB per second. Artinya bagaimana mencapai kecepatan itu? Berarti USB ini ditancapkan pada USB versi 3. Jadi USB 3.0 untuk mencapai kecepatan maksimalnya. Artinya kita tidak mesti membongkar tutup casing komputer kita. Kita bisa gunakan atau colokkan saja kartu jaringan dalam bentuk USB. Nah, kalau yang pertama di bagian kiri itu dalam bentuk untuk kartu jaringan dalam bentuk kabel. Nah, yang di tengah dan juga yang di bagian kanan ini adalah kartu jaringan dalam bentuk wireless. Artinya ini bisa digunakan ke PC atau bisa digunakan ke laptop. Nah, kalau yang di tengah artinya menggunakan antena kecil untuk memperkuat penerimaan, sementara pada bagian bagian kanan itu adalah kartu jaringan wireless dalam bentuk tanpa antena. Nah, ketiga kartu jaringan ini bisa saja dimanfaatkan ke PC atau ke laptop, sehingga kalau misalnya laptop kita kartu jaringan onboardnya sudah rusak, kita bisa saja gunakan kartu jaringan yang dalam bentuk USB, sehingga tidak repot harus mengganti atau membongkar laptop yang kita miliki. Kemudian dalam jaringan komputer itu ada media koneksinya. Jadi ada media koneksi yang akan menghubungkan kartu jaringan tersebut dari satu komputer ke komputer lain. Artinya sebenarnya yang akan terhubung itu adalah kartu jaringan. Walaupun dalam bentuk wireless, dia akan saling berhubungan dengan komputer yang lain juga dalam menggunakan media tanpa kabel. Artinya masing-masing kartu adapter tadi, kartu LAN card tadi akan saling berkomunikasi dengan kartu jaringan yang lainnya. Nah, dalam contoh ini dilihatkan adalah media koneksi menggunakan kabel. Pada bagian kiri itu adalah kabel UTP. Ada kategori 5, kategori 5E, ada juga kategori 6. Di mana ini standar digunakan untuk penggunaan atau komunikasi kartu jaringan kabel. Selain dari kabel yang berbentuk seperti ini, juga ada nanti menggunakan kabel koaksial. Tapi kalau menggunakan kabel koaksial itu biasanya juga kartu adapternya berbeda dari yang tadi ditampilkan. Yang di sebelah kanan adalah kabel dalam bentuk fiber optik. Nah, ini menggunakan serat kaca, artinya transmisi datanya juga lebih bagus dibandingkan kabel UTP.
Nah, secara harga tentunya kalau kita lihat kabel fiber optik lebih mahal dibandingkan kabel ETP. Pilihannya tentunya ke dalam pembuatan jaringan kita bisa lihat mana yang memang efektif dan efisien dalam pembuatan jaringan kita. Bisa saja kita memang butuh kabel fiber optik, ya kita pakai kabel fiber optik. Tapi kalau memang dengan kabel UTP saja sudah terpenuhi, tentunya mau ngapain juga kita harus menggunakan kabel fiber optik. Tentunya dengan itu biaya yang akan dikeluarkan untuk pembuatan jaringan menjadi lebih kecil. Artinya kalau kita lihat tadi konsep dari jaringan komputer, yang pertama itu adalah terdiri dari dua buah komputer. Jadi jaringan komputer itu sudah pasti minimal terdiri dari dua buah komputer. Kalau satu tentunya tidak mungkin dikatakan sebuah jaringan. Artinya dua buah komputer itu sudah bisa membentuk sebuah jaringan di mana harus kedua-duanya itu memiliki kartu jaringan. Jadi kalau komputer yang tidak ada kartu jaringan tentunya tidak ada atau tidak bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain. Yang ketiga tentunya punya media koneksinya, apakah pakai kabel atau tanpa kabel. Kemudian yang keempat, ada perangkat lunak sistem operasi jaringan. Jadi pada sistem operasi yang kita install, yang kita kenal seperti ada Windows, ada Linux, ada Macintosh, ada yang lainnya. Artinya pada sistem operasi itu ada perangkat lunak yang bekerja khusus untuk pengelolaan jaringan. Jadi perangkat lunak inilah nanti yang akan digunakan untuk menjadi sebuah protokol, artinya menjadi sebuah standar bagaimana cara sistem operasi yang berbeda di antara komputer tersebut bisa saling berkomunikasi. Nah, pada umumnya yang banyak digunakan kalau dalam sistem operasi itu menggunakan protokol TCP/IP. Ini nanti akan ada pengaturan IP di mana IP-IP yang dimasukkan bisa saja dalam bentuk statik atau dinamik, sehingga di bagian sistem operasi yang lain juga di setting yang sama bisa saling berkomunikasi di dalam jaringan tersebut. Jadi ingat ada 4 konsep jaringan komputer. Nah, dari ini kalau kita gabung lagi nanti akan terjadi pengertian dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, berikutnya, apa manfaat jaringan komputer? Nah, kalau kita rasakan sekarang, tentunya kita sudah pada merasakan apa manfaat dari jaringan komputer, terutama dalam proses pendidikan yang dilakukan seperti sekarang. Artinya kita bisa merasakan bahwasanya tanpa jaringan komputer tentunya proses pembelajaran akan menjadi sangat susah dalam kondisi pandemik sekarang. Nah, kalau kita lihat secara manfaat, yang pertama itu adalah kenapa orang buat jaringan dapat berbagi sumber daya, resource sharing. Artinya apa yang mau dibagi peralatannya adalah seperti contohnya hard disk. Bisakah hard disk di-share untuk digunakan bersama? Bisa. Artinya bisa saja nanti atau Anda temukan ada warnet tanpa hard disk pada PC kliennya. Jadi hanya ada satu hard disk kemudian di-share untuk klien-klien yang lain. Jadi klien yang lain tanpa hard disk masih tetap bisa menggunakan atau bermain menggunakan komputer tersebut seperti biasa. Kemudian yang umum juga adalah sharing printer. Nah, ini yang sangat diperlukan terutama di perkantoran. Artinya satu printer bisa dimanfaatkan oleh banyak komputer. Karena tidak mungkin satu komputer memiliki satu printer, tentunya tidak efisien. Kemudian sharing modem atau yang lainnya, di mana
peralatan tersebut tidak perlu dipindah-pindah. Jadi sharingnya itu bukan dipindah dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Artinya tetap berada pada komputer yang satu, komputer yang lainnya tinggal akses melalui jaringan untuk dicetak melalui perantara komputer satu tersebut. Kemudian yang kedua, manfaat jaringan adalah sharing masalah file. Jadi file bisa dengan mudah di-share tanpa harus di copy kepada seperti contohnya flash disk kemudian dibawa ke komputer yang berbeda. Nah, kalau misalnya jaraknya dekat mungkin praktis dengan menggunakan flash disk, tapi bagaimana kalau jaraknya itu sekian kilo? Tentunya tidak mungkin atau lebih praktis dengan menggunakan jaringan dalam berbagi file. Kemudian aplikasi dapat digunakan secara bersama-sama multi user. Nah, kalau misalnya yang kita rasakan sekarang, contohnya itu adalah aplikasi dalam seperti aplikasi akademik. Nah, tidak mungkin aplikasi akademik itu dibuat untuk satu mahasiswa. Tentunya kalau itu dilakukan, pertama datanya jadi tidak terjadi data yang real time karena aplikasinya terpisah-pisah. Kemudian juga pengembangan aplikasi menjadi mahal. Nah, kalau ini cuma ada satu aplikasi, kemudian digunakan oleh banyak orang, tentunya dari sisi pengembangan menjadi lebih murah karena cuma satu pengembangannya. Yang sangat terpenting itu dalam jaringan adalah bisa melakukan backup data. Jadi kita tidak perlu satu komputer melakukan backup data sendiri. Contohnya seperti warnet tanpa hard disk tersebut. Artinya data-data klien tersimpan pada komputer server di pusat. Dia tidak perlu harus satu PC melakukan backup pada masing-masingnya. Kemudian salah satu hal terpenting juga adalah adanya sumber pengganti atau alternatif ketika satu perangkat dalam jaringan rusak. Jadi misalnya pada satu PC di dalam jaringan itu ada masing-masing punya hard disk. Nah, kalau suatu ketika ada persoalan di hard disk satu PC yang satu, dia masih tetap bisa dimanfaatkan dengan cara sharing atau mengakses hard disk yang ada pada PC yang lain. Jadi, ketika satu device atau peralatan rusak, kita masih bisa tetap memanfaatkan komputernya secara keseluruhan walaupun tanpa hard disk dengan menggunakan hard disk pada komputer lain. Kemudian karena data berada pada satu tempat, tentunya dia menjadi up to date karena proses update-nya terjadi real time. Jadi ketika seseorang mengupdate data di server diperbarui, tentunya komputer yang lain yang juga akses ke data tersebut menjadi diperbaharui otomatis. Satu hal juga manfaat jaringan komputer yang sangat penting itu adalah komunikasi dapat dilakukan di antara pemakai jaringan tersebut. Nah, ini yang sangat banyak atau salah satu alasan dibuatnya jaringan adalah seperti misalnya kita bisa melakukan percakapan atau pengiriman email dalam jaringan lokal atau berkomunikasi menggunakan aplikasi-aplikasi LAN, bisa seperti dalam bentuk audio, dalam bentuk video, sehingga mempermudah tanpa harus bertatap muka. Kemudian jika terjadi kerusakan tidak menyebabkan berhentinya seluruh proses. Artinya rusak satu PC atau rusak satu bagian pada komputer di jaringan, maka komputer yang lain bisa tetap bekerja sehingga tidak semuanya harus berhenti. Nah, ini yang sangat penting juga dalam kondisi sekarang adalah mengurangi penggunaan kertas. Seperti kita lihat atau Anda rasakan sendiri, ada bagian-bagian surat-surat tertentu yang memang tidak diperlukan lagi harus dicetak. Cukup hanya sekedar dalam bentuk digital saja.
juga dalam perkantoran juga sudah banyak dilakukan sekarang adalah seperti surat undangan itu tidak dibuatkan lagi dalam bentuk cetak, dicetak khusus kemudian dibagi. Sekarang dengan menggunakan jaringan, hanya dengan satu file digital semua orang sudah bisa memperoleh informasi yang sama. Kemudian manfaat jaringan adalah penyebaran informasi yang cepat. Ya, tentunya akan jauh berbeda kalau kita menggunakan jaringan dibandingkan penyebaran informasi secara manual. Berikutnya itu adalah meningkatkan kinerja atau efektif dan efisiensi dari pekerjaan. Kalau kita lihat untuk klasifikasi jaringan, jaringan itu dapat dibagi kepada beberapa pembagian. Yang pertama itu berdasarkan jangkauan geografisnya. Kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang ketiga, berdasarkan media transmisi datanya. Kemudian, peranan dan hubungan tiap komputer yang berada dalam jaringan tersebut dalam memproses data. Kemudian berikutnya itu adalah jenis topologi yang digunakan. Kita lihat pembagian klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama itu dibagi dalam bentuk pembagiannya adalah local area network. Nah ini LAN ini dikatakan hanya mencakup wilayah yang kecil, contohnya warnet, kantor atau sekolah. Kemudian luas jaringan LAN itu secara umum. Jadi secara umum tidak lebih dari 1 meter persegi. Ini secara umum. Kenapa dikatakan secara umum? Karena di kampus kita sendiri luas jaringan LAN, artinya dari kampus 2 ke kampus 1 itu lebih dari 1 kilo. Artinya tidak mutlak LAN itu dalam bentuk area yang kecil. Ini secara umum saja. Jadi bisa saja LAN itu besar. Tapi komunikasi di antara jaringan tersebut masih bisa dilakukan tanpa internet. Artinya hanya menggunakan jaringan lokal saja. Kemudian transfer data di jaringan LAN itu sudah bisa mencapai kecepatan sampai 1 GB per second. Selain dari teknologi kabel, di jaringan LAN juga bisa diimplementasikan tanpa kabel. Seperti di kampus kita, ada yang menggunakan kabel terutama untuk bagian perkantoran, juga ada yang menggunakan wireless seperti untuk hotspot yang digunakan oleh sivitas akademika seperti mahasiswa, dosen yang lainnya. Kemudian pembagian kedua secara geografis adalah MAN, Metro Area Network. Nah, MAN ini artinya jaringan yang mencakup suatu kota dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Nah, kalau dikatakan MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Artinya LAN yang kecil-kecil tadi bergabung untuk berkomunikasi dalam suatu area yang lebih besar. Nah, ini dinamakan dengan MAN. Nah, kalau untuk secara luas area, MAN ini berkisar antara 10 sampai 50 km persegi. Ini untuk pembagian kedua MAN. Kemudian pembagian ketiga klasifikasi komputer berdasarkan geografis adalah Wide Area Network. Nah, WAN merupakan jaringan yang jangkauannya sangat luas, bisa dalam sebuah negara atau benua. Jadi hubungan antar negara itu dinamakan dengan WAN. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan lokal, sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada di lokasi yang berbeda. Jadi jaringan pada satu tempat itu berkomunikasi dengan tempat lain, itu artinya jaringan lokal pada tempat tersebut yang berhubung dengan jaringan lokal pada tempat yang lainnya. Seperti misalnya jaringan lokal di kampus kita kemudian berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang berbeda, katakanlah misalnya
di Jakarta, mereka juga memiliki jaringan lokal sendiri yang itu yang saling terhubung menggunakan konsep jaringan WAN. Kemudian yang berikut ya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau datanya. Nah, ini terbagi atas dua bagian atau dua kelompok. Yang pertama itu terpusat dan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan server, di mana klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi data yang berada atau berasal dari komputer server. Jadi, dalam satu jaringan ada satu komputer server yang menyediakan akses bagi klien untuk informasi-informasi atau datanya. Sementara pada jaringan terdistribusi, ini merupakan perpaduan dari jaringan terpusat tadi, sehingga beberapa komputer yang server dan klien bisa saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Nah, proses pengolahan data atau informasi juga bisa dibagi antara masing-masing jaringan terpusat. Jadi bisa saja satu proses dilakukan oleh server yang A, proses yang lainnya dilakukan oleh server yang B. Jadi bisa dibagi prosesnya. Nah, inilah bentuk kalau kita lihat skema dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Kemudian klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisinya. Yang pertama itu jaringan kabel wire. Jaringan kabel bisa saja menggunakan kabel UTP atau FO. Kemudian jaringan kabel tanpa kabel, wireless kabel. Nah, kalau pada wireless itu digunakan gelombang elektromagnetik sebagai transmisi datanya. Nah, kalau sekarang kita lihat, pada umumnya sudah banyak yang menggunakan kabel FO, tapi tetap pengetahuan tentang cara untuk memasang kabel atau diistilahkan dengan crimping. Crimping itu artinya memasang konektor RJ45. Jadi konektor RJ45 artinya bagian yang di konektor di ujung kabel yang dipasang ke kabel UTP itu dipasang menggunakan dinamakan dengan tang crimping. Nah, itu prosesnya dinamakan dengan istilahnya crimping. Nah, pengetahuan itu tetap penting. Kenapa? Karena tidak semua alat itu bisa digunakan atau ada alat tertentu yang memang membutuhkan kabel UTP. Jadi tetap diperlukan pengetahuannya. Nah, bagaimana cara kondisi dengan kondisi sekarang untuk belajar bagaimana cara crimping? Crimping itu sebenarnya tidak sulit. Cuma memang butuh peralatan saja dan peralatannya juga tidak mahal. Berbeda kalau melakukan pemasangan atau splicing pada fiber optik. Nah, kalau crimping, untuk crimpingnya itu harga 50-an ada, 50-an ribu ada. Kemudian kabel UTP mungkin dibeli berapa meter, juga paling kisaran antara 2.000-3.000 juga ada. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung biaya untuk mencoba melakukan crimping sendiri itu kisarnya paling tidak sampai kisaran 70 ribuan. Artinya pemahaman tentang cara crimping ini sangat diperlukan. Nanti penjelasan tentang masalah kabel jaringan ini akan lebih didetailkan di materi berikutnya. Artinya nanti kita akan lihat pada kabel UTP ada berapa kabel sih di dalamnya, kenapa dinamakan ansil kabel ini dinamakan kabel berpilin. Kemudian juga ada kenapa pada fiber optik ini kabelnya banyak. Jadi nanti akan lebih dijelaskan pada materi berikutnya.
Kemudian berikutnya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan peranan dari komputer tersebut dalam memproses data. Jadi peranan komputer dalam proses data itu terbagi kepada dua kelompok jaringan. Yang pertama dinamakan dengan client server, kemudian berikutnya jaringan peer-to-peer. Jaringan client server adalah jaringan yang terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer klien. Jadi komputer server di sini menyediakan resource data atau sumber daya data yang dapat diakses oleh klien. Jadi penyedia data itu adalah server dan klien hanya bertugas sebagai akses. Kemudian untuk jaringan peer-to-peer, ini semua komputer, baik itu kalau ada komputer server juga ada komputer klien, ini kedudukannya sama. Artinya apa? Komputer server bisa saja bertindak nanti sebagai yang mengakses data. Artinya dia mengakses data dari komputer klien. Klien juga mengakses data ke komputer server. Jadi dia kedudukannya sama. Sama-sama berfungsi sebagai server, sama-sama berfungsi sebagai klien. Nah, pada jaringan peer-to-peer ini, biasanya ini bisa kita bentuk dengan dua buah komputer. Jadi hubungan dua buah komputer itu udah bisa membuat jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer dengan dua buah komputer ini menggunakan kabel. Nah, kalau misalnya kita dalam jaringan peer-to-peer ini kita mau yang memasukkan beberapa komputer, nanti kita mesti membuatnya dengan metode wireless. Itu dinamakan atau biasa dikenal dengan istilah jaringan ad hoc. Artinya satu buah komputer yang bertindak memancarkan sinyal, nanti komputer lain masuk ke dalam atau berkomunikasi melalui sinyal yang dipancarkan tadi. Jadi itu dinamakan nanti dengan jaringan ad hoc. Nah, berikutnya yang terakhir, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jenis topologi yang digunakan. Topologi itu adalah bentuk atau struktur jaringan. Jadi yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain yang membentuk jaringan itu dinamakan dengan topologi. Nah, topologi yang umum digunakan itu adalah topologi bus, kemudian topologi star bintang, topologi ring atau cincin, topologi mesh, topologi peer-to-peer, topologi tree atau pohon, dan topologi gabungan hybrid. Nah, nanti detail tentang topologi kita bahas di materi berikutnya. Nah, topologi jaringan itu sendiri terbagi kepada dua jenis. Ada topologi jaringan secara fisik. Ini merupakan gambaran fisik, jadi topologi fisik itu merupakan gambaran fisik dari hubungan antar perangkat yang membentuk sebuah pola khusus. Jadi memang terlihat sama kita. Memang terlihat dari sisi mata bagaimana bentuk dari hubungan perangkat tersebut. Kemudian topologi jaringan secara logik. Ini gambaran dari sebuah perangkat dapat berkomunikasi. Nah, ini berarti menggunakan aplikasi. Artinya gambaran perangkat tersebut bagaimana berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Ini dinamakan dengan topologi logik. Baik, dalam sesi pertama ini dicukupkan. Nanti akan lebih didetailkan bahwa materi-materi tersebut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.